Yo guys, baik lagi di Uki Kevin Official bersama saya tentunya Uki. Kita lanjut lagi dalam kasusnya Vina guys. Nah ini ada berita terbaru apa dalam kasusnya Vina? Yuk kita tonton bareng-bareng dan kita simak ya guys ya. Baru kita komen-komen di bawah ya. Minum itu artinya minuman keras. Si Vina ngajak Widi. Ahli digital forensik Rismon Sianipar yang dihadirkan tim kuasa hukum para terpidana membeberkan hasil ekstraksi yang dilakukannya terhadap HP Widi. Isi, jumlah chat, jam, menit, hingga detik persis sama dengan ekstraksi versi polisi. Kecuali chat nomor 10 ini yang merupakan kelanjutan dari chat nomor 9 soal ajakan Vina ke Widi untuk minum miras bareng geng motor XTC tidak ada di versi polisi. Oh, kamu berdua sering minum sama Vina? Ya. Jadi kamu artikan kalau diajak minum itu pasti minuman keras gitu. Iya pak. Jadi malam itu saudara diajak minum? Iya. Hal ini sangat mengejutkan karena selain Eki, ternyata Vina pun kini diduga kuat dalam pengaruh miras dan juga obat terlarang saat petaka itu terjadi. Pantes 3 sampai hari di situ. Setelah kematian 3 hari. 3 hari baru aku mulai kerasukan. Sebenarnya kemasukan itu 7 hari. Tuh, kok beda lagi? Setelah penangkapan. Setelah kejadian. Emang benar-benar ya kalau udah saya berbohong, menghormati berbohong. mereka melakukan upaya hukum PK. Terima kasih loh apabila Nenek Gayung sudah Nenek menghormati upaya hukum PK yang sedang dan sudah dilakukan oleh para terpidana. Ya, terima kasih banyak bila sudah menghormatinya. Mari kita saling menghormati, saling menghargai silih asih dan silih asuh. Alright, alright. Tetapi secara yang benar, jangan overacting dan memfitnah seseorang. Kambuh lagi dah penyakit rutinitasnya. Baru mau menghormati, baru mau menghargai, sudah dibilang overacting, sudah dibilang fitnah. Yang overacting itu siapa, Nenek Gayu? Yang sudah fitnah itu siapa, Nenek Gayu? Tolong dijelaskan dengan cermat, dengan sistematis, dan tentunya sesuai kapasitas dan kredibilitasnya. Mohon dijelaskan agar kita semua paham siapa yang sudah memfitnah, siapa yang sudah overacting. Alright, alright. Bilang lagi apa, Nenek Gayu? Coba kalau berbicara jangan sepotong-sepotong. Emangnya sepotong? Biar jelas dan gamblang. Kita mana paham bila berbicara sepotong-sepotong seperti itu, Nenek Gayu. Please deh Dengan terbuka. Apanya yang terbuka? Mata hati, mata batin, atau mata air, atau bahkan aurat yang terbuka? Apanya yang terbuka? Coba bicara jangan sepotong-sepotong, agar tidak multitafsir, agar tidak salah persepsi, agar menghindari kesalahpahaman dalam memahami sesuatu hal, Nenek Gayu. Apanya sih yang terbuka? Apanya? Dia di bawah sumpah. Emang di bawah sumpah udah benar keterangannya? Urusan sumpah benar atau tidak, itu urusan yang bersangkutan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Urusan yang bersangkutan dengan majelis hakim. Karena apabila dia berdusta, berbohong atau memberikan keterangan palsu, itu ada konsekuensi hukumnya. Bahkan seperti Ustadz Anwar ucapkan, berbohong itu dusta, berbohong itu dosa. Saya ngomongin wajar Rudiana nggak ditangkap, nggak dipecat. Loh sekarang anak raja loh, isunya kena rehabilitas, makai narkoba, ya dah. Makanya saya bilang ada kaitannya nggak sama yang di atas. Rudiana itu ini bukan fitnah. Saya nanya sama Rudiana 2016 lalu, saya bilang itu narkoba satu kapal itu ya, yang di gerbong melalui kapal itu segitu banyaknya, sabu-sabu itu dikemanakan, saya bilang, ya kan? Awal dari omongannya si Aib, makanya Aib juga kau siap-siap, saya akan polisikan kau.
Saya Niko Kili-Kili akan polisikan kau. Dan pengembangan kasus siapa-siapa yang terlibat di belakang kau akan ditarik semuanya, akan diseret semuanya. Permainan hukum yang paling buruk di dunia ini sekarang ini di Cirebon berkaitan dengan terbunuhnya Vina dan Eki. Saya harus tanya kepada ahlinya nih, yang menguasai dunia kepolisian, Pak Ugro. Pak Ugro, kok sepertinya makin karut-marut kita makin ke sini. Karena kalau bicara tentang Sudirman, harusnya kan dia satu paket. Tapi karena Sudirman Sudirman berbeda, ya, mengakui pemukulan kata Pak Jutek tadi. Kemana kira-kira arah kasus ini, Pak? Ya, saya dengar cerita Pak Jutek tadi juga heran. 6 yang lain, ya berarti harusnya sama ya. Sama, jadi tidak bisa dikatakan dia sebagai pelaku juga menurut saya. Walaupun melakukan pemukulan menurut pengakuannya begitu, Pak Ugro? Mengakui melakukan pemukulan, tapi kan mengaku ini bukan alat bukti walaupun di depan sidang pengadilan. Harus dibuktikan dengan 2 alat bukti. Ada nggak alat bukti lain yang mengatakan bahwa dia memukul walaupun dia memukul ini? Ini yang sama, jadi tidak bisa dikatakan dia sebagai pelaku juga menurut saya. Walaupun melakukan pemukulan menurut pengakuannya begitu, Pak Ugro? Mengakui melakukan pemukulan, tapi kan mengaku ini bukan alat bukti walaupun di depan sidang pengadilan. Harus dibuktikan dengan 2 alat bukti. Ada nggak alat bukti lain yang mengatakan bahwa dia memukul walaupun dia memukul ini? Ini yang sampai sekarang tidak terbuktikan di sini. Scientific crime investigation tidak pernah dibuktikan di sini. Artinya tidak kuat pengakuan Sudirman itu, kalaupun betul terjadi pemukulan begitu. Ya, pengakuan itu nanti hanya di akhirat aja menurut saya. Kalau di dunia saya rasa pengakuan sebagai keterangan saksi satu aja nggak cukup ya. Harus ada minimal 2 ya, Pak Ugro ya. 2 alat bukti. Pak Ugro, kalau Anda melihat seperti ini, apakah ada potensi permainan dalam tanda petik hukum oleh aparat kita sehingga kemudian sekarang jadi simpang siur, Pak Ugro? Ya, dari awal sudah jelas. Semuanya hanya keterangan saksi tanpa ada alat bukti yang lain. Tanpa ada scientific crime investigation, dan itu sudah dikatakan oleh Kapolri dan Wakapolri. Ya kan? Kemudian bisa maju sidang sampai ke jaksa dan pengadilan. Kemudian di Cirebon juga ada Muspida atau Forkompimdam, di situ juga semuanya diam. Ini sebetulnya di Cirebon ini tidak ada apa, itu yang pertanyaan saya sering-sering muncul. Jadi saya rasa ini permainan hukum yang paling buruk di dunia ini sekarang ini di Cirebon berkaitan dengan terbunuhnya Vina dan Eki ini. Iya, tapi akan menyulitkan Sudirman ketika akan mengajukan PK ya, Pak Ugro ya? Ya, sebetulnya siapa yang menghalang-halangi sampai Sudirman sulit dihubungi? Begitu orang diserahkan di lapas, jam besuk pasti ada. Betul. Pengacara bisa dihubungi setiap saat. Seharusnya tidak ada masalah dengan Sudirman. Waduh, menurut kalian gimana nih ya dalam pemberitaan kasusnya Vina ini guys ya? Ya, sampai saat ini sudah jelas padahal ya bahwasanya Rudiana and the Gang ini adalah otaknya ya dalam penganiayaan 7 pidana, 8 pidana ya. Dan satu lagi 99 ya sama Peggy Setiawan, tapi alhamdulillah Peggy Setiawan masih bisa bebas karena masih dilindungi ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan gara-gara Peggy ini bebas, akhirnya kan 7 pidana ini juga dinyatakan tidak bersalah ya guys ya. Dan ya susah ya kalau udah berusaha dengan ladusing ya. Bahkan seorang Jenderal Sigit aja sampai saat ini tidak bisa menangani kasus ini dengan benar. Karena apa? Karena kasus ini adalah ada sangkut pautnya dengan beberapa ladusing ya. Gak hanya Rudiana, ternyata banyak banget ya yang terlibat. Para ladusing ini menganiaya dan membuat mereka menjadi naik jabatan guys ya. Dan akhirnya sangat-sangat sulit. Kalau kasus ini terungkap, waduh, bisa-bisa banyak banget ya para ladusing ini masuk penjerong gitu ya guys ya. Nah, menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe ke Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.